Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyanto dengan NIM 19050974069 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi tahun 2019 B. Sebelum kita memasuki ke materi mengenai antena, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Rizkyanto dengan NIM 19050974069 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai antena. Yang pertama-tama kita mempunyai pembahasan mengenai konsep yang dimiliki pada antena, di mana antena itu juga bisa disebut dengan areal. Itu konsep yang pertama. Kemudian konsep yang kedua, antena merupakan transformator atau struktur transmisi antara gelombang terbimbing dalam kurung saluran transmisi dengan gelombang ruang bebas dan sebaliknya. Lalu konsep yang ketiga yaitu antena juga berfungsi untuk memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik dari media kabel ke udara atau sebaliknya, udara ke media kabel. Nah, untuk konsep yang keempat, salah satu syarat antena yang baik yaitu dapat meradiasikan dan menerima energi gelombang radio dengan area yang sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan. Jadi demikian ya konsep-konsep yang diberikan pada antena. Lalu kita masuk ke mengenai polarisasi antena. Pada polarisasi antena ada 4 jenis yaitu polarisasi vertikal, polarisasi horizontal, polarisasi sirkular, dan polarisasi cross. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama yaitu polarisasi vertikal. Jadi radiasi gelombang elektromagnetik dibagikan oleh medan magnetik dan gaya listrik yang selalu berada di sudut kanan. Kebanyakan gelombang elektromagnetik dalam ruang bebas dapat dikatakan berpolarisasi linier. Jadi arah dari polarisasi searah dengan vektor listrik bahwa polarisasi tersebut adalah vertikal. Jika garis medan listrik yang disebut dengan garis E berupa garis vertikal, maka gelombang dapat dikatakan sebagai polarisasi vertikal. Untuk polarisasi vertikal, lebih jelasnya gambar seperti berikut. Lanjut. Kemudian polarisasi antena horizontal. Ini polarisasi yang kedua. Antena dikatakan berpolarisasi horizontal jika elemen antena horizontal terhadap permukaan tanah. Polarisasi horizontal digunakan pada beberapa jaringan wireless. Berikut adalah gambar mengenai polarisasi horizontal. Nah, kita masuk pada polarisasi antena yang ketiga. Polarisasi antena yang ketiga yaitu polarisasi sirkular, di mana polarisasi ini pernah digunakan pada beberapa jaringan wireless. Dengan antena berpolarisasi sirkular, medan elektromagnetik berputar secara konstan terhadap antena. Jadi ada dua jenis turunan pada antena polarisasi sirkular. Berdasarkan cara membuatnya, yaitu medan elektromagnetik pada right hand circular berputar searah jarum jam ketika meninggalkan antena dan medan elektromagnetik left hand circular berputar berlawanan arah jarum jam ketika meninggalkan antena. Berikut gambarnya. Lalu yang keempat yaitu polarisasi antena pada cross. Polarisasi cross terjadi ketika antena pemancar mempunyai polarisasi horizontal, sedangkan antena penerima mempunyai polarisasi vertikal atau sebaliknya. Gambarnya seperti berikut. Nah, ini polarisasi cross ya, teman-teman. Lanjut yang ke berikutnya. Nah, antena juga memiliki pola radiasi yaitu unidireksional. Penjelasannya sebagai berikut. Antena unidireksional mempunyai pola radiasi yang terarah dan dapat menjangkau jarak yang relatif jauh. Gambar berikut merupakan gambaran umum bagaimana bentuk pancaran yang dihasilkan pada antena unidireksional. Next. Pola radiasi berikutnya yaitu omnidireksional.
di mana antena omnidireksional ini mempunyai pola radiasi yang digambarkan seperti bentuk kue, donat, dengan pusat beripit. Antena omnidireksional ini pada umumnya mempunyai pola radiasi 360 derajat jika dilihat pada bidang medan magnetnya. Gambar berikut merupakan gambaran umum bentuk pencaharian yang dihasilkan oleh antena omnidireksional. Jadi sudah berbeda ya dengan unidireksional. Sekarang kita masuk mengenai pembahasan parameter pada antena. Nah, parameter-parameter antena digunakan untuk menguji atau mengukur performa antena yang akan digunakan. Berikut penjelasan beberapa parameter antena yang sering digunakan, yaitu direktivitas antena dan gain antena. Nah, direktivitas antena yaitu sebuah antena atau deretan antena yang diukur pada kemampuan yang dimiliki antena untuk memusatkan energi dalam satu atau lebih ke arah khusus. Jadi antena dapat juga ditentukan pengarahnya tergantung dari pola radiasinya. Nah, dalam sebuah array, propagasi akan diberikan jumlah energi. Gelombang radiasi akan dibawa ke tempat dalam suatu arah. Parameter pada antena yang berikutnya yaitu directive gain, di mana karakter antena ini berkaitan dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerimaan sinyal dari alat tertentu. Gain bukanlah kuantitas yang dapat diukur dalam satuan fisik pada umumnya seperti watt, ohm, atau lainnya, melainkan suatu bentuk perbandingan. Oleh karena itu, satuan yang digunakan untuk gain adalah desibel. Gain antena dapat diperoleh dengan mengukur power pada main lobe dan membandingkan powernya dengan power pada antena referensi. Nah, gain antena diukur dalam desibel, bisa dalam dBi atau dBd. Jika antena referensi adalah sebuah dipol, antena diukur dalam dBd, maka tanda petik D di sini mewakili dipol. Jadi gain antara antena diukur relatif terhadap sebuah antena dipol. Berikutnya mengenai antena sektoral. Nah, gambar ini merupakan gambar antena sektoral ya. Apa sih antena sektoral itu? Jadi antena sektoral itu disebut juga antena patch panel. Biasanya digunakan untuk akses poin bagi sambungan point to multipoint ya. Umumnya antena sektoral ini mempunyai polarisasi vertikal. Beberapa di antaranya juga mempunyai polarisasi horizontal. Nah, antena sektoral umumnya mempunyai penguatan lebih tinggi dari antena omni sekitar 10 sampai 19 dBi. Sangat baik untuk memberikan pelayanan di daerah jarak sekitar 6 sampai 8 km. Nah, tingginya penguatan antena ini sektoral biasanya digunakan dengan kompensasi dengan lebar atau radiasi yang sempit. Jadi 45 sampai 180 derajatan. Jelas daerah yang dapat dilayani menjadi lebih sempit dan ini sangat menguntungkan. Jadi secara umum radiasi antena 19 lebih banyak ke muka antena, sedangkan tidak banyak radiasi di belakang antena sektoral. Nah, antena sektoral ini biasanya diletakkan di atas tower yang tinggi. Oleh karena itu, biasanya ditilt sedikit agar memberikan layanan ke daerah di bawahnya. Nah, untuk tilting antena sektoral merupakan langkah optimasi yang dilakukan pada antena di BTS yang bertujuan untuk mengubah coverage area yang dilayani oleh BTS. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.